Ini udah sesi ketiga nih. Oke, thank you semuanya for coming ya. Udah memberikan yang paling berharga yaitu waktunya. Saya izin share screen. Oke, sebentar. Nah, disconnect ya. Nah, oke, sip. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di iCommunity Business Matching bersama saya Evelyn. Hari ini spesial ya. Jadi udah dua kali berturut-turut sebelumnya dengan Pak Beni ya sesinya di profiling. Ini adalah sesi lanjutannya di mana setelah kita tahu profilnya kita, maka kita harus menentukan set goal-nya kita. Sehingga terima kasih sekali lagi untuk Pak Ping ya yang telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk share sama kita. Nah, sesi pertamanya hari itu bicara tentang tiga kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres. Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika Anda set goal yang salah? Dan yang ketiga, let's set your powerful goals together. Nah, ini adalah iCommunity Business Matching. Memang kita adalah maksimal 15 ya, tapi khusus memang di event-event ini kalau misalnya nanti lebih nggak apa-apa ya. Kita undang teman-teman boleh tetap join bareng. Nah, welcome. Jangan lupa konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity. Nah, website yang mana? Yang ini ya. Nah, contohnya kalau udah confirm ini seperti ini, nanti ada namanya Pak Juanda, tulisannya join nih. Berarti dia udah confirm. Berarti Coach Ping, Pak Frederick, Pak Beni jangan lupa untuk confirm juga nih, biar nanti dapat absennya. Kata orang nggak ada salahnya sambil menyelam minum air gitu ya. Jangan banyak-banyak juga ya, tenggelam. Iya, iya, Canda. iya, iya. Oke, jika sudah, nah ini ya bentuknya. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya teman-teman join iCommunity dan kemudian keluar angka merah, kembali lagi. Kita punya sedikit tipsnya ya, sebelum join teman-teman ganti aja kategorinya. Nanti setelah diganti kategorinya, join kemudian bisa ganti kembali gitu ya. Intinya cuma biar masuk aja gitu ya. Kembali lagi rajin-rajinlah business matching biar dikenal, biar diketahui gitu ya. Kalau kata iCommunity itu ICO gitu ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru atau misal udah lama nggak hadir nih, kayaknya perlu di-refresh lagi gitu ya. Apa sih itu iCommunity? Oke, iCommunity itu memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, iCommunity juga ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada websitenya, dan ada emailnya juga gitu ya. Nah, tujuan iCommunity ini apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, business matching, dan referral. Nah, kalau soal betulnya, kita analisa sedikit dari namanya I community ya. Depannya itu I, berarti I-nya bicara tentang saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen bertumbuh di komunitas, maka sayanya ini yang teman-teman harus digali gitu ya. Baik dari profilingnya, dari goal settingnya hari ini, plus dari networknya seperti ini juga ya. Si sayanya ini harus rajin-rajin gitu ya, muncul gitu ya, biar nanti kita bisa dapat dan dealnya lebih banyak gitu ya. Nah, iCommunity juga punya punya kode etik karena kita tahu ya kita datang dari berbagai macam model gitu ya. Gimana bisa menyamakan semua orang bisa harmonis gitu ya. Maka kode etik iCommunity adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dan berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. So, teman-teman sampai sini kita sudah setuju dulu ya dengan kode etiknya community. Ini maksudnya bukan ditegur ya, kita lebih baik kata orang itu sharpen gitu ya, dimana kita saling mengingatkan gitu ya, karena kalau kita lihat deket-deket nggak bisa lihat ya, harus agak jauh dikit gitu ya, bukannya kita rabun bukan ya, tapi biar teman-teman bisa saling mengingatkan kita gitu ya. Oke, nah selamat datang bagi yang pertama kali hadir di iCommunity Business Matching karena ini memang acara spesial. Jadi kita mau bagian sharing sessionnya itu lebih banyak untuk Coach Ping. Jadi di one minute pitch-nya, di mari berkenalan hanya yang mendaftar di website Business Matching aja ya. Nah, ini tadi yang mendaftar di website, nanti saya bantu ya. Bentar, sebentar. Nah, ini ya, saya geser aja deh. Nah, biar saya punya contekan gitu ya, siapa nih yang mendaftar di website yang rajin-rajin gitu ya.
Oke, nah contoh perkenalan ini gampang banget. Saya Evelyn, domisili lagi di Jakarta, dari landmark.com, bidang usaha saya back office spesialis. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan free 1 jam konsultasi, atau teman-teman butuh referral apapun, tinggal info aja. Selama saya bisa, saya pasti bantu. Saya juga mengharapkan trisi, kontak, connect, dan kolaborasi dari teman-teman sekalian. Mungkin tambahan satu lagi dari harapan saya ya. Siapa tahu ada teman-teman berikutnya bisa jadi hostnya iCommunity gitu ya, untuk meramaikan business matching iCommunity ya. Oke, nah itu sedikit perkenalan dari saya, biar kita santai-santai sedikit ya. Hari ini Coach Pink kayaknya mau mau ngasih kita banyak-banyak pertanyaan gitu ya. Oke, kalau Coach Pinknya nggak usah kenalan dulu ya. Oke, aku langsung ke Pak Juanda ya, yang mendaftar di website ya. Ya kalau founder pasti tahu aturannya ya. Silakan Pak Juanda. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Juanda ya. Domisili saya di Jakarta Pusat ya dari Kafling Solusi Digital. Bidang usahanya itu di Digital Marketing Agency, menangani social media management, social media campaign ya dan digital marketing consulting juga. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan konsultasi seputar digital marketing gratis ya buat member-member yang ada di iCommunity. Dan saya juga mengharapkan kita bisa saling berkolaborasi. Nanti kalau ada klien-klien saya yang mungkin butuh produk ataupun jasa dari teman-teman, nanti saya bisa kenalkan. Begitu juga dengan sebaliknya, mungkin kalau ada kenalan dari teman-teman sekalian yang butuh digital agency, bisa kontak ke saya. Demikian Bu Evelyn. Oke, thank you Pak Juanda. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Pak Juanda selain selaku founder iCommunity juga punya Kafling Solusi Digital yang menangani untuk digital marketing. Nah, yang berikutnya Pak Frederick dari Prepare Lab. Silakan Pak. Ya, agak nggak siap saya. Jadi ya, nama saya Frederick Kasali, domisili di Jakarta, dari Prepare Labs Indonesia. Usaha saya di bidang financial advisory. Tujuannya untuk di komunitas ini ya dapat memberikan manfaat untuk jasa planning keuangan dari perusahaan Anda. Saya juga mengharapkan untuk bisa mendapatkan lebih banyak kenalan, lebih banyak referral mungkin ya untuk yang bisa menjadi klien saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada temennya atau teman sendiri punya usaha pengen tahu nih solusi tentang keuangan perusahaannya bagaimana, saya bisa bantu untuk diskusi dengan saya dan mungkin kalau memang butuh jasa dari Prepare Labs, saya juga bisa arahkan ke sana. Thank you. Oke, nah ini pertanyaan di minggu ketiga nih ya. Kalau belum berarti goal settingnya belum di set. Coach Pink udah kontak belum sama Pak Frederick? Nah loh, ayo loh. Belum. Sayanya yang Nah kan, Sayangnya lagi ada prioritas lain saat ini. Soalnya lagi oke. mau deadline. Kalau udah lewat kayaknya baru bisa kerjain yang lain. Siap, siap. Oke, jangan lupa ya, katanya menunggu deadline. Berarti masih punya hutang loh ya yang harus diselesaikan gitu ya. Oke, thank you Pak Frederick. Kita lanjut ke Pak Beni, CEO Feel Baru Danesa Global Business Consultant. Silakan Pak Beni. Oke, Pak Beni mau kenalan? Atau lagi... Oh, Oh, silakan. sorry. Saya ya. Ya, Pak, betul Beneran Pak. ya? Gak ada ininya, bukanya ya. Sorry. Ada Pak, ada mukanya. Ada ya. Ada Pak. Oke. Ya, nama saya Benny. Bisa dikenal dengan Benny Prologi, domisili di Jakarta. Bidang usaha saya di Holistic Business Growth Consultant. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan rasa yang berbeda ya untuk meningkatkan bisnisnya menggunakan pendekatan ancient wisdom. Dan saya juga mengharapkan dari komunitas ini adalah bagi teman-teman yang membutuhkan jasa profiling untuk business owner terutama supaya kita dapat tumbuh lebih baik dengan cara yang berbeda berdasarkan pendekatan ancient wisdom yang biasa digunakan di kerajaan-kerajaan di zaman dulu supaya bisa bertahan 400 sampai 500 tahun ke depan. Oke, thank you. Oke, thank you banget Pak Beni ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, Pak Beni sebelumnya pernah masuk ke dalam 3 sesi dan kemudian masuk ALC ya. Dan ini adalah term kedua dari Coach Pink gitu ya, yang akan melakukan hal yang sama, tapi bagian goal setting ya setelah kita tahu siapa kita dari Ancient Wisdom tersebut ya. Oke, thank you banget Pak Beni. Dan kita lanjut ke Business Development Community, Ibu cantik Ibu Nadila, silakan. Halo, thank you Bu Evelyn. Kedengeran nggak suaranya? Aman Bu.
Kedengarannya. Oke. Kalau tadi bapak-bapak udah perkenalkan bisnisnya masing-masing, di sini saya mau dari iCommunity-nya aja nih. Perkenalkan saya Nabila dari bisnisnya iCom. Kalau buat bapak ibu di sini yang masih punya pertanyaan terkait iCommunity atau masih bingung tentang mekanisme iCommunity, bisa langsung japri saya Nabila. Dan juga harapannya semoga bapak ibu di sini dapat segera menemukan bisnis partnernya di iCommunity. Kurang lebih ya itu aja sih Bu Evelyn singkatnya. Thank you. Oke, thank you banget Bu Nadila. Ini di akhir kata-katanya menggoda ya. Kalau mau ketemu bisnis partner, hubungin Bu Nadila gitu ya. Nah, ini kata-katanya sangat menggoda gitu ya. Jadi teman-teman, keuntungan lain dari iCommunity, kita nggak gerak sendirian. Teman-teman pengen referral apa, perlu apa, hubungin Ibu Cantik, Ibu Nadila ya. Nah, oke, ini yang daftar di website sudah semua ya. Jadi yang teman-teman nggak daftar, maaf ya, kita nggak perkenalan biar nanti Coach Pink sesinya bisa lebih banyak gitu ya. Kayak teman-teman udah nggak sabar nih pengen dengerin Coach Pink gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian sharing session. Ya, ada pesan sponsor dulu ya. Oke, Indogo berpesan ya, untuk memulai bisnis, mulai dari komunitas, karena relasi itu sangat penting ya. Dari komunitas kita mulai bisnis kita, beres dari bisnis kita, kalau perlu back office, datanglah ke indogo.id. Nah, ingat ya, kita dalam sesi 6, dan hari ini yang ke-6 ya, atau yang ke-7 kalau dengan ILC, kita selalu diingatkan dengan yang namanya effort dan result. Gimana kita mengeluarkan 20% effort untuk menghasilkan 80% result gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lebih tahu, pengen lebih tahu tentang profiling, bisa daftar di Underground. Nah, ingat di pertemuan hari ini dengan Coach Pink, kita akan bahas mengenai let's set your powerful goals together. Nah, masih ingat ya dengan gambar ini ya, aku bantu review ya. Karena kalau Coach Pink itu lebih suka mukanya yang dilihat dibanding sharingnya gitu ya. Jadi saya sharing dulu depannya ya, biar teman-teman refresh nih. Habis kesibukan hari ini gitu ya. Ingat, ada 4 yang Coach Pink bilang tentang happiness, health, relationship, and wealth. Kemudian ada 8 goalnya, di mana di sana bicara tentang what is our hobby and fun, environment, fitness, well-being, family, social, financial, and career. Di mana kita harus share, harus set ya di situ itu seperti apa. Nah, yang berikutnya di sesi kedua, sesudah kita ngeset goalnya, Coach Pink bawa kita kepada gimana caranya kita membuang hal tersebut, akhirnya sampai kita bilang, it will not holding me back again gitu ya. Excite my skill the fear. Di mana kertasnya kita sobek-sobek, kita masukin ke botol. Nah, siapa yang masih melakukan hal ini dan kira-kira udah berjabat tangan belum ya? Itu dari Coach P minggu lalu ya. Udah berjabat tangan belum dengan sesuatu yang stop you, that make you not achieve your goal gitu ya. Nah, ini sedikit aja teman-teman baca cepat gitu ya. Kita waktu itu sempat bahas tentang life balance dan lain sebagainya, bahwa Coach Ping bilang it's a myth gitu ya. Masih ingat ya? Dan minggu lalu sampailah di sisi matter and don't matter, roadmap milestone our goal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Coach Ping, time is yours. Thank you, Bu Evelyn. Halo semuanya, apa kabar? Hope all of you are doing fantastic di hari Rabu malam ini. First of all, aku mau berterima kasih ya. Di Bali sekarang jam 9, di Jakarta dan lain-lain itu jam 8 WIB. Dan semuanya give your time untuk saya dan juga untuk iCommunity untuk belajar bersama, dan aku appreciate banget dan I will not take this for granted. Oke. Sebelumnya kita tadi Bu Evelyn sudah review ya, yang kita mau sebenarnya dari goal achievement ini apa sih? Yang kita mau itu adalah 80-20, seperti
Pak Benny juga sudah sharing sesi sebelumnya itu 80-20 itu apa? 20% of our effort produce 80% of the result. Kita tidak mau terbalik ya. Kalau terbalik itu apa? Terbalik itu 80% of our hard work produce only 20% of the result. Kalau itu terbalik, kita nggak mau. Kita mau yang itu dibalikkan. Oke, bagaimana caranya? Ya, sekarang saya mau tanya semuanya di sini ya. Boleh pakai fitur raise hand atau boleh langsung type in the chat. Saya juga mau lihat ya. Siapa di sini yang sudah clear banget apa yang mau di-achieve dari sekarang sampai akhir tahun. Berarti until 31 Desember 2023 kita semua mau ngapain sih? Apa yang mau di-achieve? Udah ada belum? Clear belum? Clear ya? Wah, clear. Clear. Oke, clear semua ya. Oh, dan yang jawab clear itu 3 dari 11. Clear. Oke, awesome. Nah, untuk yang belum clear, ada nggak kira-kira gambaran? Aduh, aku pengennya bisa achieve ini nih, gitu. Ada nggak kira-kira? Clear juga. Oh, Bu Zipora clear. Oke. Kenapa saya tanya ini? Karena jika Anda tidak clear tujuannya kemana, Bu Evelyn boleh tuh ngundang Pak Tony Robbins di sini ya. Sama aja. Result will not uh, achieve much. Kenapa? Karena Anda nggak clear mau ngapain. Jadi ujung-ujungnya Anda keliling-keliling aja tuh. Oh, Pak Tony Robbins bilang ke sini. Oh, kemarin saya ikut tuh 3 minggu lalu Bu Zipora suruhnya ke sini. Oh, saya ikut tuh Pak Benny ke sini. Oh, Pak Juanda bilang biasanya harus begini. Ya muter-muter aja terus. Because you're not clear on what is it that you want, jadinya there is no direction. Oke? Okay? Now, what we want to do is to give you that direction. Jadi, by the end of the year, from now, mulai besok, itu sudah tahu, oke, plan saya by the end of December, saya mau achieve ini. Goal saya ini, targetnya ini. Mungkin ada yang mau traveling, mungkin ada yang mau bawa anak pergi ke sini, mungkin ada yang mau mendaftarkan anaknya ke sekolah yang lebih bagus, dan lain-lain. Whatever that is for you, itu sudah clear maunya apa. Terus, oke, dengan untuk saya supaya bisa achieve hal tersebut, apa yang harus terjadi? Itulah jembatannya. Dari yang kita mau dan yang kita targetkan, oke? Ada bridge. Oke? Nah, sekarang saya mau sharing pakai mainan anak saya. Seperti yang saya sudah sharing kemarin itu ya, ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran. Kuadran ini adalah actually the 3 core human desire plus 1. Oke? Nah, the 3 core human desire itu apa sih? Satu, kita maunya kita maunya health ya. We want to live longer. We want to be healthy supaya kita bisa pursue our goals. Oke? Kedua adalah wealth. Kita mau karir kita bagus, kita mau uang banyak, kita mau bisa beli that house, kita mau bisa beli mobil mewah, all that stuff. Oke? Ketiga adalah relationship. Relationship itu apa sih? Itu adalah hubungan kita dengan keluarga atau hubungan kita dengan rekan, hubungan kita dengan komunitas, dan lain-lain. Oke? Terakhir itu adalah happiness. Happiness itu apa sih? Itu kita punya kita sendirilah maunya apa gitu. Oke, mungkin kita sukanya hobi apa sih yang kita suka di luar kerjaan itu apa? Mungkin, oh, saya pengen traveling ke sini ke sana. Itu apa sih? Itu membuat kita happy dong. Oke, kita mungkin sukanya belajar tentang sesuatu. Oke, kita kalau belajar sesuatu mungkin kita bisa lebih happy. All this. Jadi inilah yang kita cari for our life. Untuk health itu kita bagi 2 kan. Satu itu adalah physical health. Physical health itu apa ya? Kita punya inilah strength, energy. Oke? Kedua ini adalah kita punya well-being. Well-being itu apa sih? Kayak apakah kita tiduran cukup, istirahatnya cukup, apakah kita spend time with ourselves? Oke, apakah kita ada waktu kosong untuk kita mikir atau kita cuma kayak sibuk terus, pulang rumah sibuk. Tidur juga kayak mikir terus otaknya. Something that we need to work on, oke?
Kalau wealth itu ada dua kan, satu karir, karir itu apa kita punya kita kita maunya apa sih gitu. Oh, CEO of whatever, we own that business, all that stuff itu tuh karir. Oke, satu lagi financial. Financial itu in terms of money ya. How well do you save your money? Or how wealthy you are as a person. Banyak orang yang karirnya bagus banget tapi wealth-nya amburadul. Ada yang orang yang karirnya biasa-biasa banget tapi financialnya luar biasa bagus karena dia jago manage keuangan. Nah, ini career and finance tuh beda banget ya. So, career is how much money you make. Oke, okay? Financial is how much money you can multiply atau you save. Oke, okay? Jadi very big difference. Oke, okay? Relationship itu ada dua. Satu adalah relationship dengan family, which is your immediate family. Ini bisa dicabang lagi kalau mau dengan istri doang atau dengan anak dan keluarga dan lain-lainnya. Oke. Okay? Satu lagi adalah social. Social itu adalah kita yang i-community atau Anda di komunitas lainnya, hubungan Anda dengan rekan, hubungan Anda dengan klien dan lain sebagainya. Friends, all that stuff. Itu di sini, social. Oke. Okay? Nah, happiness ini ada dua juga. Satu adalah fun and recreation. Fun and recreation itu apa sih? Itu kita spend time with our hobby. Oke, okay? Kita ngapain aja sih? Outside of work, do we have a hobby? What do we do for fun? Ada aspirasi untuk mungkin traveling atau suka koleksi something or suka nonton something. Ini, oke? Okay? Terakhir adalah environment. Environment itu adalah how supportive your environment is that leads to your happiness. Ada ya orang yang pas di office dia tuh luar biasa sukses all that stuff, tapi the moment dia sampai rumah tuh kayak aduh kesel banget, aduh pulang gitu. Ada ya yang kayak gitu ya. Berarti something is missing di sini yang we need to fix. Atau ada orang yang harmonis di rumah all that stuff, tapi ketika dia di kantor dia tuh kayak kurang happy di kantor, nggak tahu kenapa. Nah, something needs to be fixed in this area, of course, and this area juga. Jadi environment plays a very important role. Atau orang yang mungkin menyendiri, temennya nggak gitu banyak. Something we need to work on as well. Nah, jadi ini actually ada 8 area besar ya. 8 area besar. Yang ini bisa dicabangkan lagi menjadi lebih kecil banget, ada. Tetapi on average itu these 8. Oke, pertanyaan saya adalah, which one of these do you want to focus on? Nah, apakah fokus on health, wealth, relationship, or happiness? Noted satu hal, oke? Anda harus membuang sesuatu. The only resource that you will let go itu adalah waktu, time. Waktu itu you cannot get back. Kita spend time di sini 1 jam, di iCommunity 1 jam ini udah habis, nggak bisa balik lagi. Oke? So it's either me giving you time or me wasting your time. Benar ya? Apakah kita 1 jam di sini itu ROI-nya positif nggak? Apakah dalam 1 jam ini, Coach Ping say something good or this is just a waste of time. Jadi ada 2 outcome ya, positif atau negatif. Nah, untuk Anda bisa di 2023 harusnya whatever you want to achieve ya, itu kita sudah bahas di sesi 1 sama sesi 2. Nah, pertanyaan saya adalah, which area you want to focus on? Note that waktu itu, again, waktu itu nggak bisa ini ya. The moment you do something pasti hilang. For example, another thing is this. Misalnya gini, ada orang yang baru mau merintis their business, oke? Pasti they spend more time with their wealth area, which is their career. Ya, lupa keluarga, mungkin lupa health. Karena apa? They don't even have time for lunch. Oke, jadi nyetir sambil makan. Makan juga asal pesan Gojek atau beli gorengan di apa toko-toko kecil di kantornya. Oke? Wherever is convenient. Oke? Atau saking sibuknya dia kerja, pulang rumah capek banget, gak bisa spend time dengan keluarga, tidur langsung. Terus
capek atau ketiduran di sofa, pas bangun itu jam 2 pagi, everybody is already asleep, dan you are busy with your thought, you cannot sleep anymore. Dan itu tuh merusak your health. Bisa ya? Jadi when you, itu namanya apa? Itu namanya imbalance, tidak balance. Your this part is not balanced. Nah, kenapa kemarin itu saya bilang balance is a myth? It is a myth. Kenapa? Karena kita manusia ini multidimensional. Kita tidak bisa, it's almost impossible. Mungkin ada orang ya yang super structured, mungkin bisa. Tapi from my understanding, it's almost impossible to achieve balance in all these 8 areas. The question is, bagaimana kita bisa achieve balance di sini supaya kita bisa achieve our big goal. Ini anggap saya ini roda ya. Jadi rodanya muter harus mulus. Kalau rodanya muter nggak mulus, kita nyetirnya bumpy ya. Dari kita jalan dari starting point kita ke destination itu mungkin kayak seperti jalan yang rusak, banyak polisi tidur dan banyak jalan berlubang gitu ya. Jadi kayak all over the place. Jadi nyetirnya kayak nggak mulus. Nah, kita maunya nyetirnya semulus mungkin to our destination. Secepat mungkin juga supaya nggak buang bensin. Bensin itu energi, oke? Nggak buang energi kita, oke? Dan kita bisa pas nyetir itu sambil nyanyi nyantai, having fun, daripada pas nyetir itu kayak anxious lihat kiri kanan, takut mobilnya rusak dan lain-lain. Oke? We want this to be good. Now the question is how? Oke? The only thing yang Anda dan saya dan mungkin Bill Gates dan Warren Buffett, even Jeff Bezos dan Elon Musk, what we all have in common is only one thing. Well, two things. Satu, we breathe the same air. Kedua adalah kita punya 24 jam. All of us is the same. Tanya Mr. Steve Jobs yang udah passed away, if you ask him when he's alive, what do you want? He will say, I want additional 1 hour. With all the money that he have. 1 additional hour per day. 2 menit deh per hari. He will want that. Okay? So, we all have the same 24 hours. Nah, my question to you is, what do you do di dalam 24 jam ini supaya ini bisa achieve balance? Itu saja. Artinya apa? Artinya, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, dalam 1 jam itu, what can we do so that this is achieved? Or this is my main focus, which is misalnya, for example ya, family is my main focus at that time, so jam 7 sampai jam 8 saya itu be present with my family. Everything else I ignore. Nah, itu pertanyaannya, oke? Nah, what I want to share with all of you here, nanti saya bisa sharing ke Bu Evelyn, supaya Bu Evelyn bisa kasih filenya ya ke grup. Ini harus kita assess waktu kita. Oke? Dari jam 00.00 AM until 11:59 PM, kita ngapain aja sih? Pernah kepikiran nggak? Ngapain aja? Misalnya ya, kerja misalnya typically orang Indonesia itu 9 to 5, maybe 9 to 6. Saya dulu ketika saya kerja di Singapura atau di Shanghai itu 9 to 6. Kalau di Amerika itu 9 to 5. Whatever the time is for us as a business owner. Nah, as a business owner mungkin 7 to 7 ya. Saya selalu bilang ke komunitas entrepreneur, apalagi orang yang baru mau menjadi entrepreneur, I escape 9 to 5 life so that I can be in 5 to 9 business, which is 5 AM to 9 PM. Ya, bukan 9 to 5, 9 AM to 5 PM, bukan. Tapi saya masuk ke when I become a business owner, I work from 5 to 9, terbalik waktunya. Nah, my question to all of you is, coba put it on a piece of paper sekarang. Oke, on the left you put AM, on the right you put PM. Dari AM itu Anda buat 0 sampai 11. Jadi itu anggap saja itu jam 12 sampai jam 1 gitulah ya. Quite simple, kayak gini. Oke. Coba dibuat sekarang. Nah, yang saya ada ini time block ya. Ini saya buat time block. Required time blocknya adalah waktu tidur.
Dokter rekomendasi kita tidur itu berapa lama sih? 8 hours, which is very ini ya, very buat orang business owner tuh kayak wah, luxurious life. Oke lah, mungkin 8 jam itu terlalu ekstrim. Let's say 6 hours deh. Saya kasih 6 hours ya. Ya, dokter recommend 8 hours of sleep, which is 1/3 of your life, remember, is to be spent on resting. Sepertiga dari kehidupan. 24 jam ya, kita 24 jam ya. So kita kalau kerja 9 to 5, itu berarti 8 jam loh. Berarti kita 8 jam, 1/3 of our life is spent working. Nah, dokter rekomend itu kita tidur jam berapa? Terserah, boleh ditulis ya. Saya kira-kira tidur jam berapa sih? Mungkin saya tidur jam 12, jam 11 sampai jam 5 misalnya. Whatever it is, I want you all to write it down. Tulis sekarang. Sleeping time-nya itu jam berapa sih? Kira-kira ya. Ya, kan ada bisa bilang, mungkin ada yang bilang, belum tentu, saya kadang kemarin saya nggak bisa tidur. Di apa ya? Ini mungkin, se-generalize mungkin. Nah, sleep time sudah ada. Sekarang keduanya adalah work time. Tadi ya ada work time. Nah, work time itu how long do you sleep? Itu time blocknya 0 sampai 11 AM PM-nya. Jadi how well do you sleep? Kedua work. Nah, work kedua ya. Ketiga adalah refuel. Refuel itu apa sih? Makan. Your breakfast, lunch kan udah include ya. 9 to 5 itu udah include lunch-nya kan. Nah, refuel time itu breakfast-nya dan dinner-nya itu kapan sih? Boleh ditulis atau di take note. Sama terakhir adalah getting ready time. Getting ready time itu apa sih? Kita harus mandi dong. Kan dokter rekomendasi mandi berapa kali? 2 kali? Nah, jadi boleh ya mandi 2 kali. Getting ready time sama commuting. Kita dari rumah ke kantor nyetir dong, ya kan? Nah, commute itu jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Pulang dan pergi. Itu time block yang kita perlukan. Boleh ditulis sekarang di ini, the take note. Kira-kira paling I'll give you guys 1 minute. Well, 2 minutes. Karena minggu lalu kan kita main sistem 2 menit ya. Kalau kepepet itu pasti bisa tersolve. Saya kasih 2 minutes. Start now. Waktu tidur, di take note. Waktu kerja, di take note. Waktu Anda makan, breakfast dan dinner, di take note. Dan waktu Anda get ready, shower and commuting. Take note juga, sleep time itu ada di health, well-being. Sleep time di sini. Work time is career di sini. Refuel time, breakfast dan dinner itu ada di mana? Di health. Getting ready time, shower and commuting itu ada di mana? Di environment. Nah, saya nggak bahas relationship ya, belum ya. Saya nggak bahas relationship. Saya mau kasih Anda gambaran the time that you have spent for your career and your sleep. Two major area of your life itu Anda spend sudah berapa banyak dan ada waktu kosong itu berapa banyak. Boleh ditulis ya, waktu kosong itu berapa jam sih? Saya juga penasaran nih. Untuk Anda yang sudah selesai. Nah, waktu tidur, saya ada waktu jam kosong dihitung berapa jam per hari. Lebih kurang. Ini, by the way, this is for weekdays ya. Weekend itu beda lagi. Weekend, kalau weekend kerja, we need to fix. Boleh yang sudah selesai, mungkin boleh tulis di chat, di kolom chat, ada berapa jam kosong for you to
yang benar-benar kosong outside of this time block. Bu Evelyn don't have. Kalau don't have itu, we need to work on your time management. Kalau nggak ada. Siap, sir. Oke. 2 hours. Pak Frederick. Oke. Nah, Pak Frederick, boleh ini ya, boleh unmute ya. Saya mau ngobrol bentar aja. Iya, Pak. Oke. Pak Frederick sudah berkeluarga belum? Belum. Belum ya? Kalau belum berkeluarga, good. Oke, now my question to you is, Anda memulai bisnis ini sebenarnya, what's the reason why you start this business? Whatever business you're working on, Prepare Labs. Hobi sih, Pak, salah satunya. I like helping new business to get set up and to be successful. Oke. Lebih ke sana sih. Oke, nah, later, udah pacaran? Udah. Udah ya? Nah, how do you carve time to spend with your girlfriend? Schedule dong, Pak. Nah, schedule kan? Of course, schedule. Of course, scheduling. Awesome. Now, what if your girlfriend said, I want more time? Ya, I have to, she has to give a reason, satu itu, why more time. Kedua, I need to prioritize juga sih. If there is some work or things that I can delay, I will delay and switch the schedule. But if not, I will stick with my schedule. Stick to your schedule ya? Yeah. Awesome. Oke, thank you so much. Nah, dulu ketika saya stumble upon this thing, I thought it's this thing doesn't work lah. Because back in the days aku masih work for others ya. Nah, kayak this is useless, no point. Okay, I ignore this. Okay, once I come back again to this, that's when I realized that hey, you know what? Kita kalau nggak schedule, seperti tadi Pak Frederick bilang dia schedule ya. Kalau nggak schedule itu nanti kita all over the place. Nah, siapa di sini yang suka nonton sepak bola? Ada yang suka nonton sepak bola nggak ya? Ya, walaupun yang nggak suka nonton sepak bola, mungkin kalau ngerti analogi sepak bola, oke, antara kiper dan striker. Nah, the goal of a striker is to score goals. That's it. Their job is one thing and one thing only, score goals. That's why they are the highest paid in the team. Seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo, they are the highest paid di sepak bola. Kenapa? Karena their job is to win, score goals. Nah, the not so well paid itu kiper, and they get the most blame. Kalau kebobolan, kipernya bego atau whatever. Nah, kiper sama striker mana lebih capek? Mana lebih fun? Lebih fun jadi kiper atau lebih fun jadi striker? Secara general ya. Lebih fun jadi striker ya, dapat bola hantam gol. Kalau jadi because why? Kita itu dapat bola kita pakai insting. Oh, kosong kanan, tendang ke kanan. Kiri kosong, kita tendang ke kiri, ya kan? Tapi kalau sebagai kiper kita harus reaktif. Ada bola di kanan, saya mau nggak mau harus sebisa mungkin I have to throw away my whole thing just to go to the right. Or I have to throw all my body just to go to the left and get the ball. Menepis bola atau dan lain-lainnya. Lebih capek ya. Nah, jika Anda tidak set your schedule, Anda seperti kiper. Bingung, ini bola datang, kemana ya? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Makin capek loh, mentally very drained. Nah, what we want is to be a striker. Between 9 to 10, that's when I work on this one thing, I focus on this one thing, and go. We go on that one thing. Oke? Nah, sekarang ini saya sudah set 4 ya, yang belum berkeluarga, berarti yang masih pacaran, itu boleh ditulis untuk relationship. Relationship ada 2 ya, family and social. Oke, how well do you do on your family and your girlfriend, and how well do you do on your relationship? How much time do you spend on your relationship? In terms of your family or girlfriend,
in terms of you and your circle of friends. Networking, mungkin komunitas, kamu dengan colleague, coworker, kalau ada business partner, kamu dan business partner, kalau misalnya ada um, organisasi, Anda dan berorganisasi Anda, all that stuff. Kepikiran nggak kira-kira how well do you spend your time on that stuff? Saya belum discuss ke hobi loh. What do you do for your fun, for your hobby? What do you do for your pas kamu lagi waktu kosong itu kamu ngapain sih? Do you spend time scrolling mindlessly on social media or you contact people and stuff? Nah, when it comes to family time, pas lagi family dinner, do you sit down and eat with your family and be present atau Anda makan sambil begini ya? Makan sambil lihat handphone atau makan sambil balas message. Nanti pas istri atau suami atau anak panggil, tunggu 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 tunggu, balas dulu. Nah, kenapa? Nah, gitu. All this have to do with your daily thing or daily activities in order for you to achieve your goal. Jadi, goal yang Anda set kemarin itu hanya sebuah goal. Tapi kalau kegiatan Anda sehari-hari tidak sportif untuk Anda achieve that particular goal, ya struggle. Nah, di sini what I'm showing you today it's I want you to have satu awareness. Awareness dulu. Oh, saya sibuk banget di sini ya. Aduh, pantesan saya kayak gini. Oke, what can I do to change this thing? What can I do? Should I sleep earlier or should I sleep later? Should I work less, 1 hour less or what? Jadi sudah ada ini bisa di setting ya. By the way, saya belum taruh loh. How many of you workout? Olahraga. Wah, Bu Evelyn angkat tangan olahraga ya. Nice. Nah, olahraga itu will help you with your energy and focus and mental decluttering. Oke, anggap saja olahraga itu sebenarnya itu adalah Anda mengisi bensin. Kan banyak orang bilang, enggak lah Pak, olahraga itu justru buang energi. Oke, let me ask you a question for those of you yang tadi pas saya tanya olahraga angkat tangan ya, Bu Evelyn. Bu Evelyn setelah olahraga tuh feeling better atau feelingnya capek luar biasa? Feeling better. So for those of you that think that pas olahraga, habis setelah olahraga tuh I feel, enggak lah nanti pas olahraga capek banget gini-gini. Have a try tomorrow morning, go for a 30-minute walk. And let me know how you feel the office for the whole day. Coba. That's my challenge to all of you. Tomorrow morning, yang 3 olahraga. Tomorrow morning, 30 minutes, wake up earlier, 30 minutes walk di komplek lah atau di mana kayak 30 menit jalan sambil dengar podcast misalnya atau sambil ngapain lah atau enjoying the air, all that stuff, 30 menit jalan. Kalau yang sudah rutin berolahraga, do it. Oke, yang enggak, please do it. And let me know how you feel. Nah, sebagai challenge, dapat hadiah nih, dapat hadiah. Nah, besok pagi, I expect ya kalau bisa ya, if all of you are doing it here, it'll be awesome. Kalian post, kalian morning workout, kayak gak usah takut, aduh makeupnya gimana-gimana, atau kalau mau foto-foto scenery doang, gak apa-apa. Post di iCommunity, WhatsApp group. I will do the same besok. Nah, jadi we'll see that, kita semua tuh berolahraga bareng. That we go together. And we grow together ya. Grow-nya tuh grow forward ya, bukan grow menyamping ya. Oke? So hopefully you all take this challenge with me. Oke? Together. Nah, now back to this. Oke, back to this. The question that I have ya, another question that I have to all of you here is, untuk yang sudah berkeluarga, kenapa Anda work so hard for your business?
Family pressure. Family pressure atau family or you do it for your family? Depend. Depends ya. Mungkin family pressure tuh mungkin kayak, okay, I want to prove to my family that I can do it. Okay, challenge accepted. Atau ada yang kayak, oh wow, I want my family to anak saya bisa sekolah yang bagus, saya bisa provide for my family all that stuff. Jadi I work so hard so that my family can grow and can do well. Pertanyaannya adalah, how much do you spend? Do you spend more on the wealth or do you spend more on the relationship? You are supposedly, if you start your business so that you want to have a better family, kenapa time that you spend with your family itu jauh lebih sedikit daripada the time you spend on your career? And the next question is, kalau setelah dilihat dengan di sini ya, setelah kalau misalnya Anda benar-benar buat seperti tadi, Anda realize Anda kerja 8 jam, which is 1/3 of your life udah gone, oke? Okay? Terus Anda mungkin commute including your shower and stuff, mungkin untuk yang di Jakarta ya, IPTU yang di Jakarta mungkin 3 jam hilang. Just for commuting and getting ready. Untuk yang wanita mungkin lebih lama, oke, okay? Probably. Oke, okay, let's say 3 hours deh. 3 jam tambah 8 jam itu udah 11 jam. Oke, okay? Anda makan, let's assume 1 jam each. Oke, okay? That is already 11 plus 3. That is already 13 hours. Oke, okay? Dokter recommended 8 hours. Saya bilang ya udah 6 jam aja lah. Oke, okay? 13 plus 6 itu berapa? 19 ya. Oke, 19. 24 hours itu minus 19 itu 5 jam. So you only have 5 hours left in your day. Sedangkan Anda masih ada fun and recreation, your hobby. Masih ada your well-being for yourself. Do you spend time for yourself, sitting down in your own thoughts, all that stuff? What about relationship with your family? What about your social relationship? Belum ya, itu ya. Kita belum ngobrolin financial juga. Kita belum ngobrolin physical, which is spend time working out. Oke, jadi 5 jam itu hilang. 5 jam, sisa 5 jam. Oke, nah what do you do in these 5 hours to maximize this? So that it will support you to achieve your big goal, whatever that is. Jika Anda belum clear goalnya itu apa, please watch the recording of the last week punya second session. Itu saya ada kasih the simplest breakdown of how do you set your big ambitious goal. Nah, big ambitious goal itu kemarin kita ngobrolnya itu by the end of the year, by June 30, 2024. Nah, Anda bisa make the exercise untuk at the end of the year 2023. Nah, itu kalau dilakukan pasti clear goalnya yang mau dicapai itu apa sih. Nah, setelah itu baru pakai ini so that you can achieve balance. Oke? Okay? Wih, seru banget. Kayak classroom. Oke? Okay? Nah, now my last thing that I want to share with all of you before we leave itu adalah apa? I want to share is this. Kita sebagai business owner, most of us di sini yang business owner, our business will never outgrow our own capability. Kenapa? Karena business is run by humans, is created by humans, is operated by humans. Jadi yang bisa membawa bisnis ini to the next level itu human. Anda sendiri sebagai supirnya. Nah, jika Anda menganggap ini roda, yang tadi ini roda, ya, ini roda ya. Jadi Anda itu tukang kemudinya tuh, supirnya tuh, to take your car to the next level. Nah, my question to all of you here itu adalah, Anda sebagai supir yang nyetir, how clear are you with your destination?
Okay, your business will never outgrow your own capability. Nah, jika Anda Anda mencapai goal tersebut, whatever that goal is for you, pasti ada step yang harus diselesaikan dulu. Kalau Anda tidak mencapai step ini atau step 1, step 2, step 3, kalau tidak mencapai stepnya, tidak bisa ke sana. Benar ya? Nah, in order for you to know exactly which way to go, itu penting banget. So, my question to you is, my challenge to you right now is, what can you do tomorrow, and the first action that you can do tomorrow supaya Anda bisa one step closer to your goal. Apa itu? Is it to call that one nagging client? Is it to maybe to call that client and ask for business? Or is it to finally launch that whatever program that you want to launch, you have been holding it back for so long? Or maybe to spend more time with your family. Or morning workout post di iCommunity dulu, baru beraktivitas. Nah, oke. So, itu challenge saya. Setelah Anda menganalisa ini, dan ini juga lebih jelas, dan goalnya itu apa, tadi beberapa sudah bilang clear. Nah, pertanyaannya adalah, what can you do tomorrow, or immediately setelah ini selesai langsung dikerjakan, atau ditulis di kertas, di planning, supaya besok dieksekusi. What can you do besok supaya Anda bisa one step closer to your goal? Oke? Untuk Anda yang mungkin yang nggak suka pakai journal, yang suka pakai Google Calendar or whatever, itu all things are good. Nah, my suggestion itu apa? Itu ditulis di kertas. What you have accomplished, what you have not accomplished, you write it down. Aku tulis nih. Aku tulis semua. What I have done, what I have not done, what I need to do, what I have accomplished, saya tulis di sini. Kenapa? Because I don't trust my own brain. Karena apa? Aku taruh di kepala saya. Kadang-kadang ya aku ada ide cemerlang banget, ide yang menurut saya bagus banget. Nanti pas saya nyetir, setelah itu saya sampai rumah, aduh, saya tadi idenya apa ya? Hilang. Cari, nggak nemu. But what if whenever you have an idea, you write it down? Or whatever things that you need to do besok, hari ini juga ditulis. Saya mau begini untuk besok, supaya besok saya bisa selesaikan. Nah, and you do that again the next day, and the next day, and the next day. Nah, pakai Google Keep boleh juga, pakai di handphone bisa juga. The challenge is apa? Ditulis, jadi ada strukturnya. Jadi ketika Anda buka kalendernya, oh udah tahu mau ngapain. Oh udah tahu apa yang harus diselesaikan. Oke, itu penting banget. And if you do that, it will be achieved for sure. Saya sampai ada tempelan loh. Saya mau ngapain sih? Setiap pagi saya buka tuh. Oke, that is all from me untuk hari ini. Dan my last message to all of you is, ini semua yang saya explain ke Anda dan saya sudah bikin all this stuff, analysis, all these things will not be useful if you don't take action. Oke, jadi saya sudah sharing ini semua, dan if you take action, you might get something profound. You might discover yourself more, be more aware of your life. Oke, dan I hope that this will be the first step for you, and tomorrow is your first stepping stone for you to achieve your greatest goal di tahun 2023, and it will be your best year of your life so far. Oke, thank you so much. Kembali ke Bu Evelyn. Oke, thank you banget ya Coach Pink ya, selalu menginspirasi ya. Saya kasih satu pertanyaan ya teman-teman ya. Teman-teman, tadi kan kita mulai telat sedikit ya, jadi saya boleh selesai telat sedikit ya. Jadi biar teman-teman bisa tanya nih ke Coach Pink gitu ya. By the way teman-teman, kalau nggak nanya rugi loh. Coach Pink ini sesinya mahal banget. Jadi kalau dikasih gratis di sini, tanya sampai puas gitu ya. Saya kasih waktu dikit ya. Coach Pink nggak mungkin kabur kalau di sesi gini ya. Mungkin saya pancing lu pertanyaan dikit ya. Coach, kalau mau ngeset sesuatu yang bentuknya pasti setiap hari, itu kan akan lebih mudah ya. Sedangkan para business owner gitu, sering banget kan, ada yang suddenly come, and suddenly come gitu kan. Nah, mungkin tips dari Coach Pink sendiri nih,
to something that suddenly come that we might think that wah this is maybe a big opportunity. Dan mungkin kalau kita ingat zamannya profilingnya Pak Benny gitu ya, oh mungkin ini sedang alam yang mendekatkan kita pada big goals gitu kan. Nah lo mateng gitu kan. Nah ini kira-kira gimana nih? Aku pancing dulu biar teman-teman panas nih. Nah, Silakan. awesome. Thank you for asking this question. Aku mau sharing ya my story with my client ya. Klien saya itu based di Sydney. Oke, saya mau sharing dulu. Nah, beliau ini adalah real estate agent dan dia tuh fokusnya di very high level condominium di Sydney area. Oke, nah dia when he comes to me, his life itu tuh most of the time it's all about money. Tapi setelah kita assess, ternyata isu dia paling utama itu adalah waktu. Terutama dia nggak ada waktu di sini. Relationship. Health ada. Happiness ada. Wealth, doing very well. Terrific. Tapi relationship nggak ada. Nah, that's when we discover, after this thing, we discover that ternyata his time it spent itu tuh unpredictable. Benar, is unpredictable ya, karena untuk Anda sebagai real estate agent kan, oh saya harus ke sini ketemu klien sini, saya ke rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, rumah E. Jadi kayak selalu all over the place every single time ada orang telepon dia, oke, bisa, saya kapan free? Hari ini free. Oke, let's go. That is what he do. Every single time until to the point where dia tuh capek banget. Pas pulang ke rumah tuh dia tuh udah kayak keliling Sydney all over the place, udah capek banget. Terus saya tanya dia this one question. Pernah nggak kamu analisa dari Monday to Friday, I hope you don't work on weekends, okay? From Monday to Friday, when is the time where you close the most deal? Aku bilang, kamu ada datanya nggak? Untuk dari pertemuan klien A, hari pertama ketemuan kapan? Ngomongnya apa aja? Bawa ke rumah, bawa ke unit apa aja? Terus second follow up kapan? Third follow up kapan? Fourth follow up kapan? All that stuff itu ada nggak sistemnya? Kalau nggak ada, we need to do that. Dia bilang ada. Cool, awesome, good. What do you need? Sorry, my next question aku tanya dia itu adalah, bisa dianalisa nggak from Monday to Friday, which day is the most yang kamu close the most deal? Dia bilang, I can do that. Okay, cool. See you next week. Oke, jadi minggu depan assess, dia bilang ke saya, dia selalu close most deal, nggak tahu kenapa, dia lihat dari statistik itu setiap hari Kamis, Thursday. Aku tanya dia, what reason is Thursday? Dia bilang, I don't know. Oke, kenapa Kamis? Nggak tahu. Kamis ini kliennya apakah tua, muda, male, female, all that stuff, random. Cool, aku bilang gini, I want you to experiment. Dalam waktu 1 bulan, kamu hanya boleh every Thursday ketemu klien. Oh, bawa klien jalan-jalan. Your goal on Monday, Tuesday, Wednesday is to fill up Thursday. Nothing else. On Thursday, your job is to go out keliling. Meet clients, all that stuff. On Friday is where you do your admin work. Di mana kamu update, oh saya kemarin ini ke sini, klien A saya bawa dia ke rumah A, B, C, D, E, F, G. Oh, klien B saya gini-gini. Saya cuma kasih waktu, set waktu meet every client itu berapa lama. Be very good at your inventory. Dia bilang, okay, cool, I'll do that. Aku bilang, okay, cool, I'm looking forward to see you again next month. Okay, in 3 weeks, dia reach out to me, dia bilang ke saya, Ping, I triple my sales. In 3 weeks, triple the sales that he had made 1 month ago. Dan dia pakai sistem ini sampai sekarang. Every Thursday, kita bikin namanya itu we call it BD Day, Business Development Day. On Thursday itu kerjanya dia itu close sales. Monday, Tuesday, Wednesday itu kerjanya apa? Dia sama staffnya, sama asistennya, all that stuff itu their job is what? To fill up the calendar on Thursday supaya dia bisa keliling-keliling. Okay? You might want to do the same. Misalnya bilangnya, nggak bisa, saya punya job itu tuh nggak bisa. Kalau this doesn't work if you're a doctor ya. If you're a doctor, this doesn't work.
Okay, karena dokter itu very emergency all that stuff. Okay, but if you are not a doctor or a policeman or a fireman or a lawyer, this might work. Boleh dicoba. Set up a day where this one day is a day for you to do business development. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misalnya setiap hari Selasa itu business development. Jadi setiap hari Selasa itu saya punya mood my character, my mood, my activity, everything is to bring the business forward. Nothing else. Boleh dicoba. Sekarang ini Rabu ya. Jadi our next session itu kan Kamis. Nah, boleh dieksperimen satu minggu ini. Dari Kamis besok sampai hari Rabu, this little experiment that we do in this 1 week dicoba. Set up, lihat sendiri, lihat which is the time where you are most effective and you do that. Misalnya there is this concept called deep work. Deep work itu apa sih? Kamu kerja sesuatu tidak boleh diganggu dan jangan mau diganggu. Set a deep work time, kamu set sendiri. Dari Anda masuk kantor jam 9 sampai Anda keluar kantor jam 5 atau longer, which particular time is your most effective time? Yang ketika Anda kerja itu tuh kayak cepat banget. Tergantung ya, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang. Nah, I want you to analyze for your own self, which is the best time, and I want you to set waktu 2 jam, uninterrupted. Nobody should call you. Nobody should disturb you during in the office. You tell your staff, hey, this is deep work time. Kalau ada klien call, tell them Bu Evelyn available hanya di jam 12. Jam 10 sampai jam 12 Bu Evelyn nggak available hari Selasa. Misalnya. Okay? Set a time for deep work, and this time when you are doing deep work, you do nothing but your deep work on one thing that bring the business forward. Apakah itu mungkin buat Bu Evelyn itu telepon klien all the way, atau itu mungkin buat Bu Evelyn itu set up your ERP system, all that stuff, itu apa? One thing for 2 hours uninterrupted, nggak boleh diganggu. Bu Evelyn juga nggak boleh, all the notification, WhatsApp, all that stuff, remove on that day, or plain mode, and do nothing but work. One thing to remember, kan banyak orang bilang, susah Pak, nanti kalau misalnya klien, kalau misalnya nanti ada urgent atau apa, aku harus cek WA. If it's urgent, they wouldn't WA you. They'll give you a call. Ada nggak ya, orang lagi kena accident nih misalnya, terus dia WA, Pak atau Bu, saya kecelakaan nih, nggak bisa datang. Enggak dong, they will most of the time they will call you. Ada kecelakaan nih, saya nggak bisa datang. If it's urgent, they will call you. If they do a WA and wait for you, it's not urgent. It might be important, but it's not urgent. Okay? Jadi try this for 1 week. Coba aja 1 minggu and see if it works for you. Okay? Oh, ntar ya. Oke, thank you. Coach Vic, Kalau satu saya ada pertanyaan ya. schedulingnya weekly instead of Yes. daily, apakah beda sekali tanpa? Ini ada dari Pak Frederick. Kalau saya schedulingnya weekly instead of daily, apakah beda sekali dampaknya? Enggak juga, Pak. Karena ketika Anda setting weekly, tapi kadang-kadang kan on that day something happen misalnya, or someone want to go coffee session or whatever with you kan, Anda bisa setting sendiri. Okay? But just remember that if you say yes to one thing, you say no to everything else. Meaning apa? Ketika Anda say yes untuk saya ada sesi iCommunity nih dari jam 9 sampai jam 10 Wita. I say yes to be in this room with all of you. I say no to my wife. I say no to my son. I say no to whatever. I have not touched my phone. So whatever happened, I don't know. If I say yes to one thing, I say no to everything else. Ingat itu. Oke? Jadi ketika Anda set time dan ketika Anda do deep work, when you do deep work, you do deep work on things that matter. Jangan Anda set deep work, tapi ketika jam 9:12 Anda tuh nonton handphone tuh, nonton YouTube video atau nonton basketball highlights atau baca berita. Jangan ya. Do the things that matter, that really move your business forward. 2 jam aja per hari. Oke? Monday to Friday itu Anda 10 hours of deep work. That is insane.
Setelah kalau Anda hitung-hitung di compounding itu luar biasa. Dan ketika deep work itu jangan diganggu ya. Nobody should interrupt you. Tell all your coworkers from this day to this day, this time to this time, do not disturb me. Whatever that is, it can wait. Unless it's super urgent, like someone called the office and said something happened to the family or whatever. Okay? Thank you, Bu Evelyn, for Oke, the ya selalu question. seru ya. Jadi tadi ada lebih sedikit ya. Bu Cipora tunggu sebentar, katanya foto dulu Bu, biar cantik. Tapi by the way tadi saya udah capture sih, nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau tunggu waktu sedikit juga boleh. Oke, kita lanjutkan dulu sesi sedikit ya. Jadi Coach Pink tadi bicara dari ujung ke ujung. Ini saya udah bantu sedikit bikin gambarnya ya. Jadi di sini family bisa bicara juga tentang time with parents ya. Jadi ada happiness, Ya, health, relationship, wealth gitu ya. Jadi di sana teman-teman bisa langsung cek gitu ya. Jadi today bener-bener let's set our powerful goals together ya. Dan besok pagi kita ditantang untuk foto kita lagi do sport 30 minute dan kita bilang what's the effect? Itu bikin kita tired atau itu bikin kita sebetulnya semakin semangat. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kenapa Bu Evelyn sampai malam juga semangat terus dan orang kadang-kadang bilang gitu ya, kayaknya kalau ngeliat Evelyn tuh kayak orang nggak punya masalah ya gitu, ketawa terus gitu ya, terus suaranya teh high tone terus ya, apa sih yang membuatnya? Salah satunya adalah olahraga ya teman-teman. Nah, ini kalau tadi disuruh bikin ya, jadi saya bikin sedikit ya, teman-teman boleh lihat ya. Makanya saya bilang, wah kalau tidur 6 jam, gila juga ya, gue kurang gitu kan, tapi tenang aja. Saya bayar sebetulnya di hari Sabtu Minggu. Nah, kalau saya boleh tambahin sedikit nih ya, dari Coach Bing itu, clue-nya untuk goal kita itu paling penting adalah set our mood and set our discipline. Karena ketika kita tidak disiplin, mood kita tidak dibangun, maka goal kita menjadi berantakan gitu ya. Kalau saya boleh ambil titik tengah benang merahnya very simple-nya gitu ya. Nah, kembali lagi ya teman-teman, ini adalah iCommunity Business Matching. Jadi kita bicara tentang networking, bukan net eating or net sitting. Jadi kalau after ini, teman-teman mau saling kontak, jangan lupa untuk benar-benar melakukan network ya. Nggak cuma duduk di cafe, terus ke gosip, enggak ya. Ada yang harus kita kerjakan untuk bisnis growth itu sendiri, tapi harusnya terset sampai capai goals kita. Nah, oke. Ini kok nggak mau next. Nah, pengumuman jangan lupa ikut ILC setiap hari Kamis. Coach Pink akan ada di ILC katanya kemungkinan yang Kamis depan ya. Nanti akan dikontak lagi oleh Bu Delisa ya teman-teman. Nah, yang kedua segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting atau IOM untuk membahas lebih detail peluang kerjasama antar sesama anggota. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan risiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Nah, ini adalah beberapa kegiatan iCommunity. iCommunity juga ada Instagramnya, ada YouTube-nya, dan ini ada benefitnya juga buat teman-teman pengen join jadi pro, di print screen aja, atau enggak nanti Bu Nadila akan langsung kontak gitu ya. Dan kalau teman-teman jadi pro, nanti bisa menikmati ini ya, skip the queues, avoid the crowd. Kemudian kalau bisnis matching, saya setiap hari Rabu jam 8 gitu ya. Tapi mungkin kita akan hadirkan kurang lebih acara-acara seperti ini ya, sehingga bisnis matchingnya itu bisa lebih powerful gitu ya. Kita nggak cuma berkenalan, tapi bisa dapat something that ada sessionnya gitu ya. Nah, kita foto bersama dan oke, kita foto bersama. Nah, boleh. Sip. Asik, Pusipora masih nunggu nih yang cantik. Oke, thank you. 1, 2, 3. Oke. Nah, aku selesaikan sedikit ya setelah foto bersama. Nah, Coach Pink itu dalam ILC akan membahas tentang Goal Achievement Framework. Discover the 5-step process to achieve your life biggest goal. Jadi buat teman-teman yang kira-kira, aduh kayaknya lu nggak bener deh, hidup lu udah nggak bener deh, lu kayaknya harus di set goalnya nih. Nah, langsung ajakin untuk ke ILC ya, acaranya gratis, hanya tinggal daftar di iCommunity aja gitu ya. Nah, oke, thank you buat teman-teman yang pengen juga terhubung di grupnya. Kita punya grup, bisa di bit.ly/pareto20. Di sana nanti kita akan bahas semua yang urusannya lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan pribadi kita, dari profiling, dari inner growth, dan mungkin nanti ke depannya kita juga sedang memproses kolaborasi juga dengan Bu Sipora. Dengan demikian, Business Matching hari ini kita sedikit lewat 8 menit ya, tapi teman-teman thank you banget udah stay tune sampai di akhir. Teman-teman saya selalu semangat selalu. Jangan lupa besok foto di iCommunity dan posting ya. Saya sama Coach Pink akan tantang teman-teman foto. Don't think about the makeup, just think about our body, our health, and our business. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Bye. Thank you Pak Erick for coming. Thank you Bu Margi. Thank you. Thank Bye-bye. you semua. Thank you Thank Pak you. Ping. Jangan kelima Makasih tutup Thank ya. you semua. Thank you all. Bye. Bye.